kapasitas labnya yang agar terhindar dari 3C. Mungkin setiap shift mungkin 10 atau 15. Ya Bu, tadi itu kan praktikum bisa dilaksanakan waktu di akhir semester. Ya, Nah, kalau kira-kira tidak kira-kira kompetensi atau luarannya itu tidak tercapai dengan online, boleh dilaksanakan di akhir semester. Nah, itu kan kalau misalnya nih tetap dilaksanakan gitu secara offline dan emang nanti di akhir semester itu tuh bakal ada diperlakukan per shift kah praktikumnya dan ada berapa orang sih Bu maksimal di dalam satu shift itu? Ya, tentu saja harus persif, Devi, karena seperti yang saya jelaskan tadi, 3C tadi harus dihindari, ya. Jadi tidak boleh berkerumun, ventilasinya juga harus bagus, tidak boleh di ruangan tertutup, otomatis tidak boleh terlalu banyak nih. Kalau mahasiswa farmasi misalnya kasarnya satu angkatan 70-80, nah dilihat kapasitas labnya yang agar terhindar dari 3C, mungkin setiap shift mungkin 10 atau 15, kita lihat lagi ya, nanti akan ada simulasi-simulasi, kira-kira kalau di dalam lab jumlahnya sekian, kira-kira gimana nih, supaya tidak berkerumun, sama satu orang dengan orang lain itu tidak kontak, jadi ada alurnya. Kalau yang satu dia di station A, kemudian di station B, itu kira-kira berapa orang yang memungkinkan, tentu saja nanti akan ada simulasinya, sampai diputuskan bagaimana lab, kegiatan di lab itu akan dilaksanakan. Nah, ya tadi juga Ibu sempat menyinggung tentang penerapan protokol kesehatan. Nah, nanti untuk pelaksanaannya tuh gimana sih Bu? Tadi kan Ibu sudah nyebutin yang kayak adanya pembersihan ruangan, terus ada juga tempat cuci tangan di depan ruangan, terus ada apa lagi tadi itu? Yang Pembatasan tempat duduk, kemudian harus memakai masker, dosen dan juga mahasiswa harus sehat. ya, kalau untuk masuk lab gitu juga nggak sih Bu? Iya, Ininya. sama. Sama, tapi tentu saja dengan dengan protokol yang lebih ketat lagi kalau di lab. Tuh. Terus Bu, saya mau nanya juga, kalau misalnya nih, kan tadi teman-teman juga udah mulai mengambil skripsian nih. Secara khusus nih Bu, ada nggak sih aturan tertentu untuk teman-teman kita yang emang benar-benar tertarik nih untuk mengambil skripsian yang ada di lab? Kayak fitokimia itu kan harusnya ada di lab gitu ya Bu ya? Oke. Nah, jadi benar sekali bidang farmasi itu sendiri kan ada 4 nih. Ada 4 bidang. Misalnya yang mungkin yang paling besar kemungkinan dilaksanakan bisa secara online itu kan bidang farmasi klinis komunitas. Tapi bidang-bidang lainnya farmakologi, kimia, teknologi, bahan alam itu kan sangat identik ya, sangat identik kegiatan penelitiannya dilakukan di lab. Nah, alangkah baiknya mahasiswa kalau sudah menentukan topik penelitiannya apa, sangat dimungkinkan untuk di luar farmasi klinis komunitas itu sangat dimungkinkan, tapi harus konsultasi dengan pembimbing. Konsultasinya apa nih, Bu? Kira-kira topik yang saya pilih itu memungkinkan nggak dilaksanakan secara mandiri, atau Bu, Bapak memungkinkan nggak untuk digunakan data sekunder? Misalnya tidak memungkinkan menggunakan data sekunder, memungkinkan nggak saya lakukan secara mandiri? Artinya saya bisa melaksanakan sendiri di rumah nih dengan alat-alat yang sederhana. Itu kira-kira dimungkinkan atau tidak? Kalau misalnya tidak dimungkinkan, ada proporsi nggak nih? Misalnya 80%-nya kita laksanakan secara mandiri itu dulu di rumah, misalnya bahan alam, ekstraksinya kita lakukan secara mandiri, kemudian ada pengujian yang bisa dilaksanakan secara mandiri di rumah dengan mahasiswa membeli alat-alat lab yang sederhana atau dengan alat-alat yang lebih canggih lagi dilakukan di lab. Jadi harus ada proporsi. Kalau penelitian itu dilakukan di lab, konsultasi dengan pembimbing, ada nggak misalnya 80% proporsinya bisa dilakukan secara mandiri di rumah, baru 20%-nya dilakukan di lab supaya meminimalkan
kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Nah, kira-kira seperti itu. Selalu konsultasi dengan dosen pembimbing karena kita tidak tahu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, new normal ini akan dilakukan sampai kapan itu kita tidak tahu. Jadi mau tidak mau kita harus siap dengan skenario yang paling buruk atau skenario yang paling pelan gitu. Jadi meskipun ada proporsi yang dilakukan di lab, itu proporsinya kecil. Misalnya tadi saya contohkan 80%-nya bisa dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di rumah, baru 20%-nya dilakukan di laboratorium. Selalu konsultasi dengan pembimbing, selalu proaktif, utarakan keinginan atau kekhawatiran, termasuk misalnya kondisi di rumah. Bu, mohon maaf, saya tidak bisa misalnya, atau saya baru bisa ke Banjarbaru atau ke kampus kapan, karena kondisi di rumah saya ada orang tua, kondisi di rumah saya seperti apa, itu selalu konsultasikan dengan pembimbing, supaya pembimbing pun bisa kira-kira menakar nih, oh mahasiswa ini kira-kira dia tinggal di lingkungan yang rentan apabila mahasiswa travel atau apa namanya, melakukan perjalanan antar kota apabila kota yang dituju, terutama kota yang dituju itu misalnya zonanya masih merah. Ketika mahasiswa balik, pastikan akan ada resiko yang terjadi untuk anggota keluarga. Nah, itu prinsip dasar ketika kita mengeluarkan kebijakan di era pandemi ini, bahwa prinsip yang paling utama, tadi Fatur sudah menjelaskan, prinsip yang paling utama itu adalah keamanan atau keselamatan atau kesehatan dari peserta didik, dari mahasiswa, dari dosen, dari tenaga kependidikan, dari keluarga, termasuk keluarga dan masyarakat, itu juga perlu kita pertimbangkan. Jadi jangan ragu mahasiswa, ceritakan, jangan hanya konsul masalah skripsi atau masalah akademik saja dengan dosen, tapi masalah di rumahnya, bagaimana kesehatan keluarga atau kondisi keluarga yang perlu dipertimbangkan ketika mahasiswa tersebut melakukan pembelajaran, baik itu kelas ataupun laboratorium atau praktikum secara offline atau secara tatap muka. Seperti itu. Nah, mohon maaf ada kalau di rumah ini salah satu hambatannya. Kalau yang ada anggota keluarganya biasanya harus bisa beradaptasi juga, perkuliahan sambil ngemong gitu ya. Iya. Ya Bu, Gitu, untuk skripsi itu kan sebetulnya nggak cuma di lab aja ya Bu, ada juga yang dia tuh ngambil data ke rumah sakit kayak gitu Bu. Betul, Nah, iya. kalau dari fakultas sendiri atau dari program studi sendiri Bu, untuk menyikapi skripsi yang seperti ini tuh gimana ya Bu? Yang untuk mengambil data di rumah sakit ya, tadi? Kan ada teman-teman yang ngambil data ke rumah sakit gitu. Iya, kebetulan nih mungkin saya nggak bisa bicara terlalu banyak karena kebetulan mahasiswa bimbingan saya kan sudah saya batasin karena saya juga akan studi lanjut. Tapi mengevaluasi dari mahasiswa bimbingan saya kemarin, alhamdulillah beberapa ada yang sudah sempat nih mengambil data. Jadi ketika pandemi ini ada, tinggal menganalisis data. Tapi ada beberapa mahasiswa juga yang masih mengambil data. Kalau di rumah sakit, sampai dengan saya konsul mahasiswa terakhir kemarin, katanya belum boleh mahasiswa mengambil data di rumah sakit. Tapi saya tidak tahu perkembangan terbaru apakah rumah sakit sudah melonggarkan untuk mengambil data, mahasiswa mengambil data di rumah sakit. Tapi terakhir mahasiswa saya itu nggak boleh. Jadi hanya separuh data yang sudah terkumpul, kemudian ada pandemi, kemudian rumah sakit juga ada restriksi untuk mahasiswa melakukan penelitian di rumah sakit. Tapi nanti di follow up lagi ya, kira-kira ada kelonggaran atau tidak untuk di rumah sakit. Nah, untuk di puskesmas saya juga tidak ada mahasiswa bimbingan saya yang ada. Tapi harus berkomunikasi nih. Mungkin mahasiswa berkomunikasi dulu dengan apotekernya. Bapak, Ibu, boleh nggak saya melakukan penelitian ini? Tapi mohon bantuannya mungkin untuk menjaring responden. Jadi minta tolong apotekernya nih untuk menjaring responden awal. Bapak Ibu mau tidak kira-kira terlibat dalam penelitian mahasiswa ini. Kalau mau nanti mungkin mengambil data atau wawancara atau mengisi kuesionernya bisa secara online atau by smartphone atau telepon. Nah, mungkin seperti itu. Itu sangat mungkin sekali. Jadi kalau di puskesmas atau di apotek mungkin dengan beberapa simulasi nih atau dengan beberapa skenario. Yang pertama dibantu oleh apoteker penanggung jawab di sana. Jadi kita minta bantuan apoteker penanggung jawab untuk screening awal, menjelaskan tentang penelitiannya apa, kemudian menanyakan atau meminta persetujuan pasien untuk terlibat dalam penelitian. Itu minta apoteker penanggung jawab atau mahasiswanya dulu yang melakukan
pertemuan awal menjelaskan atau meminta tolong, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, ketika mengambil data, wawancara atau mengisi kuesioner itu meminta izin untuk dilakukan by phone atau secara online, secara telepon, secara smartphone, aplikasi ataupun lewat kuesioner-kuesioner online yang ada. Nah, itu memungkinkan sekali. Jadi kuncinya tetap berkonsultasi dengan pembimbing dan juga apoteker penanggung jawab di instansi yang dituju. Kira-kira memungkinkan atau tidak dengan beberapa skenario tadi. Baik, Bu. Iya, Devi. Selanjutnya mau nanya tentang pendapat Kak Fatur nih, tentang kegiatan organisasi. Apalagi sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring, Kak. Menurut Kakak gimana, Kak? Ya, untuk kegiatan organisasi sendiri, kalau kita lihat secara umumnya kan di MIPA lah dulu, di Fakultas MIPA, dari kami Ormawa pun sudah mulai memutuskan untuk beberapa kegiatan kami dibuat ke arah online, ya memang bisa online, dan terkhusus himpunan. Kemarin memang sempat terhambat kemarin itu waktu awal-awal kita WFH, karena bisa dibilang agak kaget lah gitu dengan keadaannya ada, dan akhirnya beberapa kegiatan himpunan pun jadi bisa dibilang tersendat. Dan namun kemarin itu kami masih bisa untuk melakukan beberapa kegiatan, tapi fokusnya memang kegiatannya bisa dilaksanakan itu online dulu. Contohnya kemarin itu yang memang aktif masih seperti kegiatan sosial masyarakat, kemarin itu beberapa open donasi dilaksanakan. Terus lagi ada bidang pendidikan dan juga kajian strategis atau kastrat. Nah, kemarin itu menyebarkan seperti infografis tentang COVID-19 dan sebagainya. Dan juga media publikasinya tentunya masih tetap aktif kemarin itu di waktu-waktu kita awal-awal WFH sampai UAS. Namun setelah UAS itu yang baru kami coba menyusun ulang timeline awal kami di himpunan, dan sudah mulai ada kegiatan-kegiatan eventual. Contoh kan kemarin itu yang sudah mulai ada seperti ngopi yang dengan Pak Iwan kemarin itu di secara live Instagram membahas tentang obat herbal. Lalu kemarin itu sosialisasi ilmiah untuk masa skripsi dan juga penelitian dengan Google Meet. Dan itu salah satu contohnya kemarin itu yang kegiatan eventual bisa kita laksanakan secara online, dan sebelumnya itu masih terbatas, dan kedepannya akan kami coba lagi untuk menyusun kembali lebih matang kegiatan-kegiatan organisasi ataupun kegiatan himpunan secara daring atau online. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan secara online tadi, kira-kira ada nggak, Kak, hambatan tertentu pada saat proses pelaksanaan kegiatan tersebut, Kak? Ya, jawabnya jadi untuk hambatan sendiri kemarin itu ya pertama karena kemarin kan juga kita banyak sesuatu yang mendadak, dan pertama kali kita lakukan di tahun 2020 ini seperti kayak perkuliahan. Kemarin itu dari saya lihat juga dari beberapa anggota himpunan banyak yang masih belum bisa menyesuaikan dengan keadaan perkuliahan, dengan beberapa praktikum perkuliahannya, tugas dan kuota dan sebagainya. Dan saya sendiri pun kemarin itu sempat kesulitan untuk menyesuaikan diri dan untuk memberikan beberapa tanggung jawab lagi di himpunan itu jadi lebih susah, jadi lebih gak enak untuk memberikan beberapa tanggung jawab yang lebih lagi, melihat tadi kita masih beberapa penyesuaian kemarin itu waktu WFH. Makanya kemarin itu hanya kami coba beberapa kegiatan-kegiatan ringan dilaksanakan waktu WFH. Dan ya, waktu sampai UAS, dan setelah UAS kemarin kami langsung mengadakan beberapa diskusi atau rapat, baik itu di inti himpunan maupun di masing-masing departemen untuk menyusun ulang, terkhusus di bulan Juni ini. Dan bisa dilihat bulan Juni sudah mulai ada beberapa kegiatan yang aktif. Dan nanti setelah kan tadi kita sudah dapat kabar kalau perkuliahan kita di semester depan adalah daring. Nah, itu kan kita masih bisa bilang masih ya tergantung lah, masih belum tahu sistem perkuliahannya. Karena sudah tahu sistemnya daring, maka himpunan sendiri atau organisasi kami akan mencoba menyusun lebih matang lagi
entah itu di akhir bulan ini atau di awal bulan, terutama untuk beberapa kegiatan-kegiatan kita yang terbilang skala besar, seperti contohnya kayak seminar, farmakoterapi, dan sebagainya. Itu hambatannya tadi, dan juga karena beberapa organisasi kan tidak lepas dari namanya rapat, dan itu juga kembali lagi beberapa rapat yang dilaksanakan online, sinyal sebagainya, atau rapatnya lagi membahas sesuatu yang penting tiba-tiba sinyal hilang. Lalu tentunya kayak kuota juga mengatur seperti berhubung kita di rumah kan nggak kayak kita waktu di Banjarbaru. Ketersediaan waktu juga perlu dipertimbangkan karena kita bersama keluarga di rumah. Contohnya ada beberapa orang atau anggota yang waktu keluarganya malam atau waktu siang, dia siang membantu orang tuanya untuk bekerja, sedangkan malam baru kosong. Dan itu yang banyak kami pertimbangkan supaya kami tidak bisa mengganggu terlalu jauh kegiatan keluarga atau kegiatan di rumah beberapa anggota. Jadi perlu adanya penjadwalan jauh-jauh hari dan sebagainya untuk mengadakan beberapa kegiatan, terutama beberapa rapat. Nggak kayak kita waktu di Banjarbaru atau waktu di kampus, kita lebih leluasa untuk melakukan beberapa diskusi. Contohnya kita keluar dari ruang kuliah pun bisa diskusi sebentar, sekitar 15 menit atau setengah jam di gazebo belakang kampus. Dan ini tidak bisa kita lakukan lagi dan harus direncanakan lebih matang, lebih jauh hari, mempertimbangkan berapa aspek tadi. Mungkin itu, Ian. Tadi kayaknya Ibu ada mau menambahkan sesuatu, silakan Ibu. Oh iya, jadi lupa tadi apa. Saya berpesan kepada Hima, meskipun kita dalam masa pandemi, sekarang sudah adaptasi kebiasaan baru, jadi Hima pun juga saya minta bisa beradaptasi ya dengan kondisi ini. Bagaimana koordinasi-koordinasi dilaksanakan secara online dan juga tetap berkarya. Saya sangat senang sekali kemarin sudah ada mulai kegiatan sosialisasi ilmiah. Kemudian apa tadi? Ngopi. Ngopi. Jadi mahasiswa pun masih bisa menunjukkan eksistensinya, masih bisa menunjukkan kebermanfaatannya kepada masyarakat di tengah pandemi. Itu yang sangat pembelajaran yang sangat spesial nih yang bisa didapatkan mahasiswa. Jadi saya berpesan kepada Fatur, meskipun di tengah pandemi tetap aktif berorganisasi dan juga menunjukkan eksistensi Hima ke masyarakat seperti itu. Ya. Mau nanya lagi nih ke Kak Fatur. Kira-kira dari kegiatan himpunan yang sudah dilakukan secara online ini, kira-kira ada nggak Kak sisi positif yang bisa kita ambil Kak? Jadi kan sebenarnya dari himpunan ini sendiri atau organisasi, mahasiswa itu ikut organisasi sebenarnya mencoba mencari pengalaman dalam dunia pekerjaan, khususnya bagaimana cara berkoordinasi, kerjasama tim, mengatur waktu dan sebagainya. Dan itu tidak banyak berubah sebenarnya walaupun kita online. Ya awalnya kita offline, kita belajar merancang suatu kegiatan skala besar, baik itu seperti kayak di lapangan kerja ini kan biasanya, ataupun di hotel, dan kegiatan-kegiatan seminar dan lainnya. Kita belajar untuk membuat suatu kegiatan organisasinya supaya nanti di dunia kerja kita bisa kita terapkan lah. Dan waktu online ini bisa dibilang tahun ini atau periode ini jadi periode pertama yang belajar bagaimana teknis bekerja secara online. Dan mungkin di beberapa tahun ke depan kita memang kebanyakan karena sudah masuk era industri 4.0, kita banyak bergelut di bidang online dan anggota-anggota himpunan atau organisasi lain, alhamdulillah tahun ini kita bisa lebih dulu belajar bagaimana bekerja secara online, bagaimana koordinasi secara online dan mengatur kegiatan yang tentunya begitu skala kecil maupun skala besar itu secara online. Dan itu mungkin sisi positifnya. Dan juga dari kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan tentunya bisa dibilang lebih simpel, tidak banyak persiapan yang terlalu berat kemarin itu. Contohnya tempat yang biasanya kita harus menggunakan ruangan, harus koordinasi banyak ke fakultas dan sebagainya untuk satu kegiatan saja yang contoh tadi itu booking ruangan. Kemarin itu tidak ada lagi booking ruangan, langsung tinggal bikin room chat atau room Google Meet, sudah bisa kita laksanakan kegiatan online. Dan kemarin itu cukup
Saya bilang gerakannya cukup cepat dari panitia karena online juga, dan juga itu untuk sisi positifnya, dan juga untuk himpunan sendiri, karena dari yang kami sadari kalau di masa kita WFH ini, sistem informasi itu sangat penting. Kecepatan untuk mengetahui informasi terupdate di masa-masa seperti ini sangat penting. Jadi himpunan kemarin itu kan membuat suatu open chat telah di line, semacam grup lintas angkatan untuk angkatan aktif dari 2017 sampai 2020. Dan mungkin ini kebetulan kan nanti di-share, jadi untuk teman-teman nanti yang masih belum masuk mungkin bisa bergabung ke open chat itu, yang di sana nanti tentunya himpunan akan coba memfasilitasi info-info terupdate, baik itu perkuliahan maupun tentang keadaan sekarang ini, baik itu seperti kayak info lomba, info-info seperti perkembangan sistem perkuliahan dan sebagainya akan coba kami update secara cepat di sana supaya tidak ketinggalan, karena seperti contoh aja kuliah, misalkan ketinggalan info dan sebagainya, nanti akan susah atau tidak mungkin akan ketinggalan perkuliahannya itu sendiri. Jadi kami coba buat open chat kemarin itu, terus akan aktif dari 2017 sampai 2020, supaya tadi itu informasi yang kita dapatkan, informasi itu bisa lebih cepat lagi didapatkannya. Mungkin itu. Terima kasih Kak Fatur. Ya. Mau nanya dulu dong untuk Fatur. Ini kan udah punya platform lah ceritanya gitu kan, udah ada open chat, terus kegiatan-kegiatan yang kayak rapatnya secara online. Kira-kira kalau misalnya nih, kita udah nggak ada yang virus lagi, kira-kira tetap dilanjutkan nggak sih open chat itu atau kegiatan yang secara online? Ya, jadi untuk kegiatan secara online yang sudah kita laksanakan ini, sebenarnya walaupun setelah virus selesai, kita jadi punya opsi tambahan, punya opsi lebih banyak daripada kita dulu waktu yang cuma offline. Kita dulu kalau misalkan rapat ataupun sebagainya, kalau harus tatap muka, harus memang gak ada opsi lain selain tatap muka biasanya. Kalau tidak tatap muka, ya gak jadi kita melaksanakan kegiatan. Sekarang, kalau misalnya ada kendala A, kita bisa punya plan B, yaitu secara online. Dan open chat juga, semoga bisa diteruskan untuk periode-periode selanjutnya juga, karena bisa kita tahu untuk official akun untuk lain sendiri juga sudah ada kebijakan baru dan sulit untuk digunakan, dan bisa dibilang grup lintas angkatan yang baru ini nanti itu bisa diupdate kan, kapasitasnya juga banyak, bisa sampai 1.000 orang. Harapannya di situ terserah mau angkatan berapapun, kalau mau share info penting bisa aja share. Itu memang grup lintas angkatan untuk himpunan mahasiswa farmasi FMIPA ULM. Jadi silakan kalau misalkan teman-teman ada info-info penting, mau jarkom apapun, walaupun nggak melalui himpunan, yaitu grup lintas angkatan kita semuanya. Jadi silahkan itu digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya ke depannya. Dan nanti mungkin bisa ditambah-tambah tuh, misalkan di angkatan 2020 atau 2021 sudah masuk nanti, bisa diundang ke dalam open chat itu. Jadi beberapa alternatif yang kita rasakan, kita coba mulai di tahun ini, itu nanti saat kita mungkin kembali ke sistem offline, ini akan jadi opsi tambahan kita dalam berkegiatan. Mungkin itu. Plus nih, kemarin kan kita udah nyoba nih kuliah yang secara online, praktikumnya secara online, mulai kita dari pakai Google Meet, Google Classroom juga kita pernah nyoba, terus Zoom, live IG, WhatsApp juga kita juga pernah nyoba, dan lagi ya si Mari kita juga pernah nyoba. Kira-kira nih dari Ibu ada nggak sih tips atau saran supaya kuliah daring kita ini tuh bisa berjalan lancar dan efektif ke depannya untuk semester depan? Oke. Tipsnya ya, untuk mahasiswa, tips supaya kuliah dan praktikum online ini bisa berjalan lancar, yang pertama tentu saja manajemen waktu. Dosen dalam membuat
rencana pembelajaran online, insya Allah mempertimbangkan alokasi waktu. Jadi kalau kuliahnya adalah kuliah tatap mukanya adalah berapa Anda biasanya? 100 menit ya? 100 menit. Nah, yang di-upload dosen di online, bahan ajar dan juga video penjelasan itu insya Allah, dan juga kuis-kuis yang dikerjakan itu insya Allah cukup. Sebenarnya satu SKS itu kan terdiri dari 50 menit tatap muka dan juga beberapa waktu untuk pembelajaran mandiri. Jadi sebenarnya oke aja kalau dosen memberikan tugas supaya mahasiswa itu bisa siap ya. Jadi sah-sah saja dan juga ada dasarnya. Sekian waktu digunakan mahasiswa untuk pembelajaran di luar tatap muka adalah untuk mengerjakan tugas atau mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti bahan kuliah secara online. Itu sah-sah saja. Jadi yang diperlukan adalah manajemen waktu. Jadi kalau misalnya kuliah, contohnya misalnya semester depan kuliah apa ya, matematika dan statistika, hari Rabu jam 8 sampai jam 9.40, kalau bisa laksanakanlah sesuai dengan jam tersebut. Karena kalau ditunda-tunda, semua mata kuliah dan tugasnya ditunda-tunda, nanti jadi kelabakan sendiri mahasiswa dalam mengatur waktunya. Jadi kalau bisa dilaksanakanlah sesuai jam atau jadwal yang sudah dialokasikan. Mahasiswa mungkin kalau memungkinkan juga komunikasikan dengan anggota keluarganya di rumah, beri pengertian, Bapak, Ibu, ini saya bukan libur, tapi saya kuliah di rumah. Jadi mohon waktunya jam segini sampai jam segini saya ada perkuliahan. Saya pun di rumah juga memberi pengertian kepada anggota keluarga di rumah bahwa Ibu bukan libur tapi bekerja dari rumah. Sehingga mungkin kalau sering lihat HP itu bukan sosial media tapi juga komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, mahasiswa juga gitu, beri pengertian ke anggota keluarga, bukan asik main game nih kalau di kamar rebahan pegang HP, tapi mungkin sedang kuliah atau mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Jadi manajemen waktu dan juga beri pengertian kepada anggota keluarga atau dukungan dari anggota keluarga itu sangat penting. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saran saya, insya Allah semua dosen itu terbuka untuk evaluasi. Jadi jangan ragu untuk memberikan pendapat atau memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan seperti yang Fatur sudah contohkan tadi kan. Setelah Koti memberikan masukan di grup Koti, Fatur juga memberikan masukan di grup Koti, alhamdulillah ada perbaikan. Nah, saran saya juga seperti itu. Mungkin kalau tidak bisa melalui forum Koti angkatan, itu mungkin bisa dari Koti mata kuliah, sampaikan aspirasi-aspirasi Anda ke Koti mata kuliah, kemudian Koti mata kuliah mungkin dengan bahasa yang sopan, meminta izin ke dosen untuk memberikan saran terhadap perkuliahan yang baru saja dilaksanakan, seperti itu. Jangan menunggu terakhir-terakhir, karena mungkin akan terjadi miskomunikasi. Misalnya kemarin nih, mungkin masalah masuk gitu. Kalau online ini kan mahasiswa masuk atau tidak itu tidak bisa atau sulit untuk dievaluasi gitu. Tapi sebenarnya dosen ada saja metode untuk mengevaluasi. Yang pertama adalah attendance, yang kedua adalah ada rekaman nih di Simari, mahasiswa akses kuis atau tidak. Nah, itu kalau mahasiswa mungkin merasa ada kondisi mahasiswa tidak bisa mengakses kuis pada waktunya, langsung komunikasikan pada dosen. Jangan nunggu sampai akhir-akhir ketika nilai itu mau diumumkan. Kan dosen meskipun secara online, dosen itu ada metodenya. Oh, mahasiswa ini yang akses kuis. Oh, mahasiswa ini yang akses lesson. Oh, mahasiswa ini yang membuka materi, itu ada rekamannya di Simari. Jadi jangan ragu kalau Anda misalnya mengalami kesulitan, misal karena sesuatu hal tidak bisa mengakses sesuai dari waktunya, tidak bisa attendance, tidak bisa mengerjakan kuis, tidak bisa mengerjakan lesson, komunikasikan, Bu, saya ada keperluan atau saya sakit pada waktu ini sehingga saya tidak bisa mengikuti perkuliahan sesuai pada waktunya, atau ada beberapa attendance saya yang kosong, itu langsung komunikasikan, jangan menunggu di akhir perkuliahan ya. Itu saran dari saya. Dosen terbuka kok untuk evaluasi seperti itu. Kemudian selalu memberikan masukan, selalu memberikan evaluasi kepada dosen. Misalnya ada salah satunya nih, ada forum kritik saran, selalu isi kalau menurut Anda ada sesuatu yang signifikan untuk disampaikan. Atau misalnya di akhir perkuliahan ada evaluasi ya, kuesioner
selalu isi. Dosen itu selalu baca kok, apa masukan dari mahasiswa itu selalu baca, dan insya Allah dipakai untuk bahan perbaikan untuk sistem perkuliahan lebih lanjut. Nah, yang terakhir saran dari saya adalah selalu bangun mental positif. Kita tahu bahwa ketahanan tubuh kita, sistem imun kita itu sangat dipengaruhi oleh tingkat stres kita. Jangan sampai mahasiswa itu stres. Jadi bagaimana supaya tidak stres? Kalau dirasa tugas terlalu banyak, sampaikan dulu. Sampaikan kepada dosen. Mencoba untuk manajemen waktu, bahwa tanamkan mindset bahwa Anda bukan libur tapi kuliah dari rumah, sehingga bisa lebih disiplin lagi dalam memanfaatkan waktunya. Komunikasikan dengan dosen kalau mengalami kesulitan, baik kesulitan manajemen waktu atau kesulitan kuota misalnya. Coba konsultasikan ke dosen pembimbing akademik, dosen program studi saya atau Bu Prima, ataupun misalnya di dekanat kan ada Pak Anwar, ada nggak bantuan-bantuan, saya selama bulan ini sudah habis berapa nih untuk kuota, kira-kira bisa nggak dibantu atau diaspirasikan kepada dosen untuk memanfaatkan Simari, karena Simari gratis kan ya? Iya. Nah, kalau akses secara Simari gratis, bisa nggak dosen-dosen yang mungkin belum memanfaatkan Simari untuk dibantu mahasiswanya supaya bisa mengakses Simari atau bahan kuliahnya itu di-upload di Simari sehingga lebih terbantu dalam segi kuota. Jadi tanamkan mental positif, selalu berkomunikasi, dan misalnya ada tugas pun jangan mengeluh. Jangan mengeluh harus kuliah online, banyak tugas banyak tugas gitu. Tapi bangun segi positif dari banyaknya tugas, berarti saya bisa memanfaatkan tugas tersebut supaya bisa paham materi lebih dalam lagi. Jadi selalu ambil sisi positif dari keadaan seperti sekarang ini. Seperti itu. Terima kasih buat Ibu Valentina Meta Sri Kartika dan Kak Fatur atas waktunya dan kesediaannya sudah mau gabung di Pio Kepo hari ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah nonton podcast hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan nantikan podcast selanjutnya. Terima kasih.